Pemirsa dimanapun berada, Alhamdulillah kita mensyukuri seluruh nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Sampai dengan detik ini kita masih diberi kesempatan untuk berkehidupan. Untuk itu baru bangun tidur kita diajarkan oleh Allah tentang akhlak sebagai seorang hamba yang mensyukuri setiap nikmat yang Allah anugerahkan. Alhamdulillah. Diajarkan oleh Nabi SAW di antara doa yang viral dan telah hafal kita lafadzkan saat bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Perhatikan kalimat pertama yang diajarkan untuk dilafadzkan oleh Nabi baru bangun dari tidur. Itu sudah bersyukur. Ya. Ini pendidikan yang sangat mahal. Karena kebanyakan orang itu berharap banyak tentang sesuatu yang belum didapat, tapi tidak menyadari limpahan anugerah yang telah diperoleh. Nah, penyadaran terhadap limpahan anugerah yang diperoleh itu lebih memberikan ketenangan kepada jiwa dan membuka harapan baru untuk meningkatkan kualitas. Sebaliknya, seorang yang tidak menyadari tentang pentingnya esensi bersyukur, maka seluruh kegiatan hidupnya dipenuhi biasanya dengan keinginan-keinginan yang menuntut ia bekerja lebih keras, sehingga saat bangun tidur pun tekanan hidupnya sudah tinggi. Ya, ada orang baru bangun tidur tuh sudah berpikir tentang ujian, ya kan? Yang mau kuliah dan seterusnya. Ada orang baru bangun tidur sudah kepikiran proyek gitu. Ya, lupa bahwa nikmat tidur itu begitu luar biasa. Ada orang nggak bisa tidur itu tidak mudah menghadapinya. Lupa kalau sebelum tidur makannya enak, ya. Lupa kalau oksigen itu telah banyak dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi syukur itu berdampak ketenangan, kedamaian dan kenyamanan dalam membuka ruang-ruang aktivitas yang baru. Karena itu kita katakan terima kasih ya Allah. Engkau berikan aku kesempatan berkehidupan, sekalipun sesuai dengan ajal bisa saja engkau wafatkan aku dalam tidur tadi. Ya, ba'dama amatana, setelah ada ma dengan amata itu artinya sesuatu yang terjadi dan diberi kesempatan melampauinya. Ya. Kan dalam tidur kita diwafatkan sementara, ya, ditahan sementara rohnya, lalu diberikan kembali kepada tubuh itu ila ajalim musamma, sampai tiba ajal. Nah, ketika diberi kesempatan itu, sikap yang harus kita munculkan adalah diajarkan oleh Nabi, wa ilaihin nusyur. Ini kalimat yang singkat tapi mahal. Aku berjanji ya Allah, hari ini aku akan mencari bekal yang lebih baik sebagai persiapan pulang kepadamu. Ya, nusyur itu menyebar untuk kembali. Jadi kalau kita menyebar untuk balik lagi, membawa sesuatu, itu nasyara namanya. Sifatnya disebut nusyur. Seorang penyelam diberi tugas, dikasih waktu 24 jam dengan tabung oksigen. Silahkan cari yang paling berharga, dirinci bendanya. Kan? Lalu dia mulai menyelam, mencari bekal, dan balik lagi ke atas. Nah, itu nusyur namanya. Ya, kata Al-Imam Al-Ghazali, kita ini seperti orang yang menyelam, dikasih tabung oksigen, batas waktunya 24 jam. Lalu dirinci, yang dicari itu ini mutiara, yang dicari itu misalnya intan dan sebagainya, dirinci satu-satu. Cuman sayang, baru saja menyelam, sudah lihat pemandangan, sehingga dari tujuan belok. Pengen foto dulu selfie sama karang, kan? Ada yang pengen selfie sama paus, gitu. Ya, macam-macam lah. Ya, jadi lupa tujuannya. Tiba-tiba sudah 2 jam lagi waktunya, baru sadar harus mencari apa yang harus dipersiapkan dan harus naik karena tabung oksigen habis. Nah, itulah sebabnya ketika kita memiliki kesadaran dalam berkehidupan, lalu kita syukuri dan kita katakan, ya Allah, aku berkomitmen hari ini akan lebih baik dibandingkan hari sebelumnya. Ini kalimat singkat tapi mahal. Oke? Baik, bagi yang belajar, aku akan belajar lebih baik dari sebelum hari ini, supaya saat pulang, aku membawa bekal dari pengetahuan yang aku niatkan untuk beribadah kepada Allah. Yang berusaha, aku akan bekerja lebih baik di hari ini, supaya dengan hasil itu aku bisa beribadah kepada Allah. Demikian yang punya kedudukan dan sebagainya. Nah, itu baru bangun tidur, kita sudah diberikan oleh Allah satu, sikap syukur yang mendamaikan. Dua, optimisme yang membuka peluang. Ini penting sekali. Dan ketiga, kesadaran untuk pulang. Ya, jadi kalau sadar kita bahwa ini sementara dan akan pulang, maka prioritasnya bisa kita tempatkan dengan lebih baik. Nah, untuk mendukung itu, supaya kita bisa lebih optimal, Allah bentangkan berbagai macam jenis pendidikan. Ada yang harian, sholat itu pendidikan harian. Ada yang pekanan sifatnya, Jumat. Ya, yang tadinya private, dibuka dari personal menjadi komunal. Yang tadinya sendirian, berjamaah terbatas, menjadi Jumatan ketemu banyak pihak. Nah, itu dalam bahasa Qurannya jangan dibiarkan cuman datang, duduk, dengar, kadang ngantuk, kemudian sholat 2 rakaat dan pulang.
Nah, itu tidak diinginkan demikian. Yang diinginkan itu saat Jumat, datang, duduk, dengarkan pencerahan, bangun relasi. Nah, yang kedua ini yang mahal, yang jarang dipraktekkan. Ya, betapa banyak orang datang Jumat, dia nggak kenal siapa yang duduk di sampingnya. Ya, Pak. Siapa yang duduk di kanan kirinya. Padahal ayat Qurannya jelas. Ya, ketika kita duduk disebut dengan Jum'ah. Jum'ah itu punya 3 sifat. Ya, kumpul, kenali siapa yang kumpul, lalu berinteraksi dengan yang kumpul. Itulah Jum'ah dari Al-Jama' namanya. Karena itu setelah kita berinteraksi, ayat 10-nya itu di surah Al-Jumu'ah, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا fil ard. Jadi datang ke Jumat itu bukan sekedar kita mendengar khutbah, salat dan pulang, tapi di situ ada investasi membuka jaringan. Ini yang jarang diketahui. Ya, coba teman-teman yang duduk di sini i'tikaf, kenal nggak satu dengan yang lain? Kalau saling berkenalan itu membuka wawasan baru dan membuka peluang yang baru. Ya, siapa tahu dari situ kita bisa bekerja sama dengan baik, yang saling belajar, bisa saling mengisi, saling memberi referensi, yang bekerja, ya kan? Boleh jadi hari ini misalnya ada yang mendapatkan momen tertentu. Nih, Mas Riki Perdana hari ini milad tuh 6 April. Ya, kalau nggak tahu orang nggak akan paham. Ya. Kalau kita tahu kan kita mengerti, kita doakan, kita berikan kebaikan, macam-macam. Nah itu di antara hal-hal yang membentuk karakter kita dalam latihan-latihan dari harian sampai pekanan. Nanti ada bulanan dan puncaknya tahunan, dievaluasi menyeluruh. Salat kita, Quran kita, sedekah kita, toleransi kita. Itulah Ramadan. Ya, Ramadan itu evaluasi menyeluruh dalam ibadah tahunan kita. Untuk itu kita bermohon dengan mengawali kajian kita ini, semoga seluruh pelatihan yang kita telah lakukan dan diberi kesempatan oleh Allah dari awal Ramadan sampai saat ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan merubah diri kita menjadi pribadi yang lebih baik. Dalam rangka demikian kita akan melanjutkan kajian kita masih dalam pembahasan tafsir ayat Al-Qur'an, masih di surah ke-96. Surah Al-Alaq. Sudah? Di Mushaf halaman 597, surah Al-Alaq, surah ke-96, 19 ayat, dan diturunkan di kota Mekah, tepatnya 5 ayat pertama di Bukit Cahaya, Gua Hira, periode sebelum Nabi SAW menunaikan hijrah ke Yathrib atau Al-Madinah Al-Munawwarah. Yang baru terhubung teman-teman dan pemirsa dimanapun berada, ini adalah episode yang terangkai dari yang pertama kita bahas di surah Ad-Duha, kemudian Al-Insyirah, dan masuk ke Al-Alaq. Kalau saya tidak keliru ini episode yang keempat di Al-Alaq ini. Saya sarankan supaya bisa melihat kajian sebelumnya supaya ada ketersambungan yang dimaksud ayat 1 dengan ayat yang lainnya. Baik, kita simpulkan sebelum masuk ke ayat yang ke-6. Ya, di pertemuan yang lalu kita telah belajar tentang 5 ayat pertama yang memberikan intisari sebagai berikut. Yang pertama, hendaklah setiap insan beriman. Kalau saya katakan, diulang, kalau saya katakan insan beriman, artinya mukmin. Perempuannya mukminah. Ya, kalau kita ingin pisahkan laki-laki perempuan secara gender gampang, tinggal tambah tak di ujungnya. Tak marbutah. Ya, itu spesifik. Jadi ada muslim perempuannya muslimah, mukmin perempuannya mukminah, soim perempuannya, nah itu ya, baik, dapat tuh tak di ujungnya. Nah kalau kita ingin satukan jadi satu hukum untuk semua, maka tidak perlu dibedakan, biasanya katanya dibentuk jama. Misal, ya ayyuhalladzina amanu, itu sudah spesifik untuk laki-laki dan perempuan. Jelas? Ya, karena di dalamnya terbentuk jama untuk mencakup keseluruhan. Kalau saya katakan insan beriman, artinya mukmin. Beda dengan muslim, ingat. Saya ulang ya. Ada mukmin, ada muslim. Bedanya apa? Kalau muslim itu orang yang secara formal telah masuk Islam. Ditandai dengan pengucapan kalimat syahadatin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Kalau sudah mengucapkan syahadat artinya muslim. Sudah? Baik, ada yang masuk Islam bersyahadat misalnya 20 tahun lalu, 10 tahun lalu. Nah, Pak Ferdi udah berapa tahun tuh? Ya. Nah, kalau sudah bersyahadat, kemudian sudah matang, nah itu bukan mu'allaf lagi. Muslim. Nah, mu'allaf itu 2. Mu'allaf itu 1, orang yang belum masuk Islam, tapi tertarik dengan Islam. Sering ikut kajian, ikut-ikutan berhijab misalnya. Kan? Kemudian nanya-nanya tentang Islam. Nah, dia boleh disupport dengan bagian dari zakat, tidak harus uang bentuknya.
Orang kaya senang kajian, ya belikan buku-buku keislaman, majalah keislaman, difasilitasi. Nah itu kecenderungan yang hatinya lembut untuk menerima Islam, disupport supaya lebih banyak tahu. Yang kedua sudah masuk Islam, tapi kondisinya masih lemah dalam kondisi untuk mendapatkan dukungan. Seringkali misalnya terpisah dari keluarga, dapat tekanan dan sebagainya. Maka golongan muslim yang lain diperintahkan oleh Allah untuk mensupport itu supaya merasakan ketentraman dalam keislamannya, termasuk di bab harta. Maka muncul skema zakat di situ, wal muallafati qulubuhum, ya kan? Golongan keempat di Quran surah ke-9 ayat ke-60 dari 8 golongan penerima zakat. Nah, sedangkan mukmin, orang yang sudah formal masuk Islam dan menjadikan formalitas pengucapan syahadatnya bersemayam dalam jiwanya. Ya, bahasa singkatnya gini kalau terlalu dalam tuh. Kalau mau jadi muslim, Islam, ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Diucapkan tuh pakai apa? Pakai lisan, oke? Okay? Nah, nanti yang diucapkan di lisan itu muslim. Kalau sampai ke dalam hati, dihayati, dipahami, jadi komitmen. Beda, kalau sampai ke hati itu lain rasanya. Cinta di lisan dengan di hati itu lain. Ya? Cinta itu kalau sudah masuk ke hati, dia akan memberikan segala yang mungkin dipersembahkan. Zik, mana zik? Nah, itu ya. Nah. Tapi kalau baru di lisan, itu belum jadi komitmen. Hanya pembuka saja. Makanya saya sering katakan, Bapak Ibu yang ikut itikaf, punya anak perempuan, kalau ada, ingat ya, mbaknya siapapun tuh, kalau ada yang mengatakan, aku mencintaimu di lisannya, nggak usah percaya tuh. Ya, katakan padanya, buktikan cintamu dengan menuliskan nama kita di buku pernikahan kita berdua. Oh, Masya Allah, ada suara tuh. Ya, BPKB ya, buku pernikahan kita berdua. Nah, nanti komitmen itu kalau dituliskan sampai ke hati, wujudnya perhatian. Ya, bukan kata-kata. Ini poinnya. Nah, mukmin juga begitu. Kalau sudah sampai ke dalam jiwanya, nanti komitmen beriman ini dibuktikan dalam ekspresi keseharian. Melihatnya pakai imannya, mendengar pakai imannya, sampai melangkah pakai imannya. Itu komitmen. Itu bedanya beriman dengan berislam. Ada kasus gini, sebelum kesini ya. Ini kasusnya tentang kasus bansos di era Nabi. Jadi dulu sudah ada persoalan bansos itu. Kenapa senyum? Ya. Jadi di Quran surah ke-49 ayat 14. Satu kali ada pembagian bantuan sosial dari Nabi disampaikan, lalu ada orang Arab Badui mengklaim begini, ya Rasulullah, saya sudah beriman, jadi dapat dong saya bagiannya gitu. Oke? Okay? Saya sudah beriman, jadi dapat itu bagiannya. Maka menariknya langsung turun ayat. Langsung turun ayat. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu. Kan? Walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Orang Arab Badui datang berkata, saya sudah beriman. Boleh dong kalau beriman menerima bansos, kan? Nah, waktu itu bilang begitu. Nah, Allah langsung memberikan klarifikasi dan menegaskan, ya, lam tu'minu, kamu belum beriman serius. Sebab kalau beriman yang serius itu, hati-hati, ya. Itu arah kebijakan amalnya itu bukan karena materi. Mau ada bansos, mau tidak, ya ke masjid tetap ke masjid. Mau ada bantuan atau tidak, sholat tetap jalan. Jangan karena ketemu Nabi, karena pengen sesuatu. Nah, itu tipikal belum iman. Tapi walakin qulu aslamna, katakan kamu baru formal masuk Islam. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, sedangkan imanmu itu belum sampai ke dalam jiwa. Kalau sudah sampai ke dalam jiwa, sampai ke hati itu, maka tembusan kepada fisiknya seluruhnya adalah bergantung pada keputusan Allah. Yang penting Allah ridha. Mau imamnya siapa tarawih, saya datang. Tidak peduli si fulan atau si fulan. Ada orang atau tidak, saya tetap baca Quran. Nah, kalau masih menjadi muslim itu umum sifatnya. Maka dari itu, dalam konteks belajar pun, ini yang saya maksudkan, ya, tipikal orang beriman, sekali lagi, memulai sesuatu dengan menambahkan pengetahuan terlebih dahulu. Itu kesimpulan yang pertama. Insan beriman senantiasa membekali dengan ilmu sebelum menjalani aktivitas apapun yang akan dikerjakan. Sudah kita bahas dengan sangat detail, ya, silahkan dicek kembali pada kajian sebelumnya. Jadi orang beriman tuh, maaf, mau belajar, ke kampus pun baca dulu. Siapkan materi yang mau dikaji di hari ini. Malamnya disiapkan, bukunya disiapkan, baca dulu. Nah, itu orang beriman. Nah, kalau muslim standar, besok berangkat, ya besok berangkat. Buku baru dimasukin. Apa yang mau dipelajari, terserah di kampus. Nah, itu baru standar. Jelas ya?
Di dunia usaha juga begitu. Sebelum dilakukan, riset dulu, pelajari dulu, mitigasi dulu. Itu tipikal orang beriman. Ya. Yang kedua, untuk mempercepat itu, maka aturan yang kedua, lakukan pencarian pengetahuan itu didasarkan untuk menaati Allah dan mengagungkannya. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu sudah kita bahas. Yang ketiga, biasakan memulai segala hal secara bertahap. Karena kita pun diciptakan dengan bertahap. Ya, dari mulai alaq sampai menjadi insan yang sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Itu sudah kita bahas. Ya, kita dimulai dari kecil, nutfah jadi alaqah, dari alaqah jadi mudghah. Jadi jangan sampai kita kehilangan proses. Ya, pengen belajar langsung jadi alim nggak mungkin. Mesti ada tahapan-tahapan. Karena itu ulama menyusun kitab bertahap. Ya, jangan langsung pengen ke Sahih Muslim, jangan langsung ke Riyadhus Shalihin. At-Tibyan dulu, sehingga tahu adab. Setelah itu masuk An-Nawawi Al-Arba'innya 42 dulu. Baru Riyadhus Shalihin 1367 hadis kurang lebih, baru naik ke Al-Minhaj, baru kemudian ke Sahih Muslim 9 jilidnya, bertahap satu-satu. Ya, yang lompat-lompat itu nanti kesimpulan pengetahuannya itu menjadi bias, tidak sempurna. Ya, dan kehilangan adab, ini masalah besarnya. Di perusahaan, di jabatan juga bertahap. Nggak ada tiba-tiba orang masuk tentara, polisi langsung jadi jenderal, nggak mungkin. Ya, dari bintara atau tamtama naik ke atas sampai perwira. Perwira dari pertama, perwira menengah, perwira tinggi, semua ada tahapan. Nah, ini yang harus disadari. Kemudian selanjutnya yang keempat, mulailah membaca, mencari ilmu itu dengan mendekati Allah untuk mendapatkan akselerasi, bahasa kerennya ya, percepatan dari hasil yang kita inginkan. Saya pernah tegaskan bahwa, mohon maaf, di pertemuan yang lalu, kan kita menyadari yang punya segalanya Allah. Yang punya kuasa Allah, punya pengetahuan Allah, yang punya rizki Allah, punya kehidupan kita Allah. Maka Allah mengajari kita gini, kalau engkau pengen cepat meraih apa yang kau dambakan, maka lakukan percepatan itu dengan mendekati pemiliknya, dekati Allah. Jelas? Iqra, lakukan itu, baca itu, wa rabbukal akram. Ya, demi untuk mendekati Rabbmu yang Maha Pemberi tanpa batas. Ihsanul khair, tajawaz an jahlil ibad. Ya, wa ata'il jud, memberi semua tanpa batas, melampaui bahkan apa yang diprediksikan manusia. Ya Allah, mohon berikan kesempatan padaku untuk mudah mengaji di Banten, ya Allah. Anugerahkan motor saja. Tiba-tiba dikirimnya bis. Berangkatnya. Masya Allah. Tanpa apapun dimudahkan. Cuman kadang-kadang manusianya selalu ingin puas gitu. Pengen nambah, pengen mandah, ya, dan seterusnya. Nah, itu memberi kadang-kadang tanpa kita duga dengan sesuatu yang memudahkan. Tajawuz an jahlil ibad. Ya. Kemudian adab yang selanjutnya, jika sudah mendekati Allah dengan ibadah dan takwa kuncinya, takwa. Simpulkan cara mendekati Allah itu secara spesifik di Al-Quran disebut dengan takwa. Saya mohon maaf agak cepat karena materinya secara detail sudah disampaikan kemarin supaya kita rinciannya lebih bisa agak cepat sedikit. Misal, untuk bahagia takwa, wattaqullah la'allakum tuflihun. Untuk ilmu takwa, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Di rumah tangga supaya selalu ada solusi, kemudian diberikan oleh Allah rizki bukan hanya mencukupi, tapi melimpahkan ketenangan dan kedamaian. Itu takwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi skemanya selalu takwa. Oleh karena itu cara mendekati Allahnya, turunkan amalan takwa itu. Minimal yang 3 yang saya sampaikan di khutbah Jumat kemarin. 1 salat, kedua Al-Quran, ketiga sedekah. Kalau mau ditambah dengan taubat. Itu 3 amalan ini, ya 3 amalan ini kalau kita konsisten mengerjakannya, itu insya Allah membangun kedekatan lebih dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti lihat perubahannya. Nah, kemudian yang kelima, yang sudah kita dapatkan juga, kalau sudah mendapati anugerah Allah itu, maka teladani sifat Allah yang memberi tanpa pamrih. Ya kan? Misal, ada yang wajib sifatnya. Sudah dapat ilmu nih. Ya. Kewajibannya kan setelah menerima itu kita ngasih. Sehingga di lisan kita sering dikatakan terima, kasih. Terima, kasih. Kalau sudah terima, harus mau ngasih. Nah, kalau sudah ngasih, jangan pamrih. Maka turun ayatnya, wala tamnun tastakfir. Jangan sampai ceramah itu ya berharap mendapat imbalan lebih. Awas, hati-hati itu. Allah saja ngasih tanpa pamrih. Masa kita yang dititipin pamrih? Kan? Kesimpulan kemarin begitu kan? Ya, Allah memberi tanpa pamrih. Dan inilah keteladanan ulama kita. Silahkan cek orang-orang dulu itu. Mendekati Allahnya luar biasa. Al-Imam Asy-Syafi'i setiap hari khatam Al-Quran sekali. Ramadan khatam Al-Quran sehari 2 kali.
Jadi 30 hari itu 60 kali khatam. Ya, bagaimana imam-imam yang lainnya luar biasa mendekati Allah. Kemudian ketika mereka dapat ilmunya dan diberi melimpah seakan tanpa batas, ya seakan, maka apa yang terjadi? Mereka memberi. Dan sampai sekarang nggak ada royalti. Coba kitab-kitab Al-Imam Syafi'i, Ar-Risalah, berapa jilid, dicetak jutaan, menyebar ke seluruh dunia. Apakah keturunan beliau menuntut royalti? Tidak. Ya. Nah, mereka tahu tuh yang kita bahas kemarin. Ada visi yang sudah disematkan dalam dirinya. Ya. Apakah kehilangan dunia? Tidak. Allah cukupkan. Jadi ibadah itu jangan saling rebutan. Kalau memilih ilmu, konsisten di jalurnya. Kalau memilih kedudukan, konsisten. Memilih di harta, konsisten. Nah, nanti setelah diberikan, maka coba untuk memberi. Karena itu yang punya harta, kasih skema. Ada zakat, ada infak, dan sebagainya. Nah, kalau sudah zakat, jangan pamrih. Ya, mohon maaf, walaupun jumlahnya besar, itu kan kewajiban yang dituntut oleh Allah sebagai pembuktian keteladanan. Keluar nggak gitu? Ya, kalau masih 1 juta tuh nggak banyak pertimbangan, keluar 25.000 ya. Tapi kalau sudah 1 miliar, 1 triliun, nah, makanya kalau masih kecil, rajin-rajin sedekah. Sebab kalau harta banyak, pertimbangannya banyak nanti. Ya, kalau punya uang 10.000, ketemu sahabat, masih bisa dibagi 2, Mas. Ya, Pak Deddy ketemu pemuhadis tuh jalan, ada uang 10.000, makan bagi 2 yuk gitu ya. Tapi kalau udah 1 miliar, susah dibagi 2, Mas. Ya, walaupun sama-sama dibagi 2, itu susah. Makanya mumpung masih kecil, latihan. Ya, nah itu gambarannya. Baik. Kemudian yang terakhir, ikatlah semua bentuk anugerah Allah itu dengan catatan. Ya, punya ilmu nyatat. Sekarang catat tuh. Nanti itu akan menguatkan pengetahuan yang telah Allah anugerahkan. Ya, manusia itu legasi tertingginya ketika bisa diakses orang di kemudian hari dengan karyanya. Ya, berbisnis catat. Tercatat supaya tervalidasi dengan baik. Semua kalau dicatat itu fungsinya menguatkan. Alladzi 'allama bil qalam. Nah, dan mencatat menambah pengetahuan baru. Yang terakhir kesimpulannya, selalu berkreativitas untuk mendapatkan pengetahuan yang baru. Di bidang apapun. Kalau kerja, inovasi. Sehingga selalu ada yang baru. Ya, kalau belajar, cari pengetahuan baru. Tambah bacaan, baca lagi, baca lagi. Sebelum memberikan fatwa, baca dulu. Nabi 3 tahun dididik sebelum berdakwah. Masa umatnya 3 menit ngasih fatwa? Ya? Nah, jadi baca dulu, perdalam dulu, banyakin dulu. Nah, itu di pertemuan kita yang telah lalu. Sekarang kita masuk ke inti bahasan yang akan kita kaji di ayat berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbikar ruj'a. Baik. Kita batasi sampai ayat ke-8 dan untuk pencerahan sekarang kita bahas yang ke-6 dulu. Kalla. Nah, di sini diartikan sekali-kali tidak. Baik, seringkali saya temukan di terjemahan juga begitu. Tidak bermaksud untuk menyalahkan, tapi lebih memberikan pemahaman yang lebih mudah untuk dimengerti. Ya, kayak gini misalnya, man barang siapa. Nah, saya suka agak kurang sepakat karena sampai sekarang dari dulu saya ngaji itu belum saya temukan barang itu punya siapa. Jadi saya lebih senang menerjemahkan dengan siapapun, man. Kalla, nah sekali-kali tidak. Sekali-kali sih tidak, 2 kali gimana gitu ya? Kalla, awas hati-hati, jangan pernah lakukan. Ya, jangan pernah lakukan. Sudah? Awas hati-hati ya, fokus betul nih, ini perjuangan. Kita sedang ribat, sedang berjuang. Nah, sedang jadi mujahid nih. Ya. Kadang-kadang nanti ada yang syahid duluan, syahid. Mereka sudah berjihad, berjuang dari sejak malam. Ya. Nah, nanti para syuhada itu di Quran surah keempat, An-Nisa ayat ke-69. Di antara golongan yang dikumpulkan oleh Allah bersama Rasulullah SAW. Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada was-salihin. Ya, kenapa mau jadi syuhada, Mas? Wa hasuna ulaika rafiqa. Kalla, jangan pernah lakukan. Innal insana layatgha. Sudah? Sungguh manusia itu berpotensi melampaui batas
Teruskan dulu ayat 7-nya supaya agak sedikit melengkapi yang dibaca tadi. Ar-ra'ahu istaghna, jika ia sudah merasa lebih. Kalla, jangan pernah lakukan, jangan pernah terjadi. Apa itu? Innal insana layatgha. Sungguh manusia yang beraktivitas itu cenderung melampaui batas bila merasa lebih. Sudah? Yuk kita bahas pelan-pelan. Kalau kita lakukan, ini korelasinya ayat 5 ke 6. Kalau kita lakukan aturan, skema, petunjuk dari ayat 1 sampai 5, itu dijamin oleh Allah mendapatkan hasil maksimal. Belajar menggunakan skema 5 ayat ini, yang tadi dituliskan intisarinya. Baca, niatkan karena Allah, ikhtiar maksimal, perluas pengetahuan, buka jaringan, berbuat yang baik. Nah itu semua kalau kita kerjakan, itu mengumpulkan semua potensi kebaikan. Jadi kalau yang menuntut ilmu sukses, ilmunya banyak, ya kan? Kalau yang bekerja sukses, hartanya banyak. Kalau yang mencari kedudukan sukses, kedudukannya tinggi. Yang dengan tenaga pun sukses. Jadi ada 4 bidang. Ya, dengan ilmu seperti Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, Abu Hurairah dan yang lainnya. Dengan harta seperti Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhuma dan yang lainnya. Dengan kedudukan seperti Abu Bakar As-Siddiq, ya, Umar bin Khattab dan yang lainnya radhiyallahu taala anhuma, seperti dengan tenaga Bilal bin Rabah. Ya, itu mereka semua sukses. Dan contoh yang paling ideal bisa kita tiru. Itu hebatnya tuh. Di semua aspek sahabat Nabi ada. Nah, kalau sudah sukses dengan jaminan Allah ini, karena itu modalnya yakin. Kenapa saya buka dengan iman tadi? Yakin. Orang beriman ikuti skema ini, saat diikuti, Allah yang jamin sukses. Nah, kalau sudah sukses, jangan pernah terjadi hal berikut ini. Sukses itu kan artinya lebih dari sebelumnya kan? Ya kan? Ilmunya lebih banyak, hartanya lebih melimpah, kedudukan lebih tinggi, tenaga lebih kuat. Kalau sudah sukses di level itu, jangan pernah terjadi hal berikut ini. Apa itu? Inna harfu nasbin wa tawkidin tansibul isma wa tarfa'ul khabara mabniyun 'alal fathi la mahalla lahu minal i'rabi. Kita pakai ilmu nahwunya. Inna huruf penguat yang diminta kepada pendengarnya untuk menguatkan pesan, tancapkan dalam hati, jangan pernah ragu. Nah ini kalau ada kalimat ayat dalam Quran atau hadis dibuka dengan inna, itu artinya informasi yang disampaikan saking pentingnya Allah meminta tancapkan pada hati, jangan ragu sedikit pun. Seperti engkau menancapkan tongkat di tanah dengan kuat dan dia nggak goyah, itu nasab namanya. Harfu nasbin wa taukidin. Ya. Kenapa harokatnya fathah? Untuk membuka inspirasi di masa lalu dan membuka peluang di depan. Kalau engkau ingin punya peluang yang baik, belajar dari masa lalu, tancapkan pada jiwamu hikmahnya, jangan goyah. Itu maksudnya. Yang baik teruskan, yang buruk jangan ditiru. Ya. Kenapa kalau jamak jadi kasrah? Kan? Salah satunya adalah ketika orang banyak, itu selalu menginginkan banyak hal dari satu macam bidang. Sehingga peluangnya saling menjatuhkan begitu tinggi, kasrah, pecah, jatuh, khafat, rendah. Ya. Hajar Aswad itu kan satu, yang rebutin banyak, pengen nyium. Kalau nggak pakai adab, tuh saling dorong. Sehingga berpeluang terjatuh. Belajar dari situ, fathah. Tancapkan pada jiwamu yang paling dalam. Ini kalau kita sedikit agak dalam ngajinya. Gitu ya. Innal insana, tancapkan pada hatimu yang paling dalam, jangan pernah ragu. Sungguh, manusia yang menjalani aktivitas itu. Nah, teman-teman yang baru bergabung, kita sudah bahas di pertemuan lalu, di awal bahkan, manusia setidaknya disebut dengan 5 nama. Kan? Kadang Bashar 35 kali di Quran, kadang Ins 18 kali disebutkan dalam Al-Quran berpasangan dengan jin, kadang disebutkan Bani Adam 7 kali disebutkan dalam Al-Quran, kadang An-Nas, surah paling favorit di muka bumi bagi umat Islam masa kini, kan? Kurang lebih 240 kali disebutkan dalam Al-Quran, dan terakhir Al-Insan, setidaknya 67 kali disebutkan dalam Al-Quran. Maksud saya begini, maksud saya, kalau kita ngaji ketemu nama-nama tadi, kita mesti paham apa maksudnya disebut dengan kata itu. Ya, ini manusia. Yang kebayang apa? Kita kan? Tapi kalau saya sudah katakan begini, laki-laki. Oke? 2, perempuan. Sama-sama manusia tidak? Sama kan? Tapi ketika disebut laki-laki, menandakan ciri khusus yang membedakan dengan lawannya siapa? Perempuan. Jelas? Baik.
Bashar beda dengan ins, tidak sama dengan annas dan tidak serupa dengan Bani Adam pada penunjukannya. Di sini disebutkan insan. Saya pernah katakan kalau disebutkan al-insan, salah satu makna utamanya menunjuk pada manusia yang beraktivitas secara total. Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Apa kaitan dengan ayat selanjutnya dan sebelumnya? Sibak dan lihak, lihat sini. Kalau Anda sudah maju usahanya, banyak ilmunya, ya, tinggi kedudukannya, kuat tenaganya, jangan pernah terjadi menyertai aktivitas Anda dari bangun tidur sampai tidur lagi. Apa itu? La yatgha, merasa lebih. Ya, menyimpang. Innal insana la yatgha, menyimpang dari kebiasaan normal. Gini. Togo itu asalnya sesuatu yang melampaui batas. Gambarannya gini, paling gampang. Kalau ada gelas, gini ya, diisi air. Tapi airnya melebihi kapasitas gelas. Saya tanya, meluber apa enggak? Meluber kan, keluar ya. Nah, terus tuangkan, jadi gelasnya kecil, isi air seteko. Meluber ya, keluar. Nah, itu disebut dengan togo namanya. Orang Arab mengatakan togol ma, airnya meluber, melampaui batas. Ya, Quran surah Al-Haqqah ayat 11 kalau nggak salah. Ya. Apa bunyinya? Inna lamma tagal ma hamalnakum fil jariyah, ya kan? Ya, sungguh dengan kuasaku Nuh dan umatnya itu diminta naik ke kapal setelah airnya sudah melampaui gunung-gunung. Batasnya tadinya di lautan. Ya, batasnya dari atas hujan turun, tiba-tiba naik di luar batas, luber ke atas. Itu togol melampaui batas secara umum. Kalau disebutkan togo, artinya di semua aspek. Saya ulang ya, artinya di semua aspek. Jadi kalau tadi turun dengan 4 bagian tadi, kenapa menggunakan togo? Itulah detailnya Al-Quran. Lihat, nanti kita akan lihat ya. Dan kita beri contoh nanti satu-satu. Kalau sudah sifatnya merusak, apalagi dengan harta, itu berubah dari togo jadi bago. Contoh, Korun. Quran surah ke-28 ayat 76. Ya, inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim. Bukan togo tapi bago. Tapi Fir'aun itu togo. Idhab ila Fir'auna innahu togo. Jelas? Belum saya urai. Belum jelas, baru dibedakan aja ya. Togo itu artinya potensi penyimpangan dalam berbagai aspek yang luas. Melampaui batas. Maksudnya apa? Maksudnya, semua yang punya kelebihan itu ada potensi melampaui batas. Semua yang punya kelebihan. Kelebihan tenaga, awas. Tiba-tiba bisa pamer kekuatan, melampaui batas. Dikasih ilmu yang luas, lebih dari sebelumnya. Mulai, melampaui dari batas. Sudah cari yang dicari popularitas. Yang dicari hanya komunitas khusus. Yang dicari hanya peningkatan pendapatan. Pendapat tidak diperdulikan. Ya kan? Sudah mulai harta mulai banyak. Sudah melampaui batas. Berubah gaya nggak apa-apa. Yang penting jangan melampaui batas. Yang nggak biasa pamer mulai pamer. Sudah lewat tuh. Dulu masih punya sepeda, biasa aja ke masjid lewat komplek. Begitu sudah punya motor besar, moge, saya nggak sebut nama supaya tidak endorse ya. Mulai keliling tetangga dengan klakson, pakai akhi lagi. Ayo ke masjid ya. Padahal cuma pengen liatin aja, udah punya sesuatu yang baru. Gaya mulai naik, kan di rumusnya begitu. F1 sama dengan F2, gaya gerak sama dengan gaya dorong. Masuk kecil, keluar kecil. Masuk besar, potensi gayanya tinggi. Gitu. Dan tekanan makin naik. Hukum Pascalnya, F berbanding lurus dengan P. Gaya berbanding lurus dengan tekanan. Nah, makin banyak gaya, makin tertekan. Gitu ya. Itu gambaran hidupnya. Nah, jadi maksudnya apa? Silahkan berusaha sampai maksimal. Silahkan menuntut ilmu sampai maksimal. Silahkan cari kedudukan sampai yang paling tinggi. Cuma kalau sudah mendapat itu, hati-hati. Ada potensi yang menarik kita berubah dari kebiasaan sebelumnya. Menjadi yang tidak wajar. Nah, itu. Nah, ini pengingat. Kalau sudah sukses, kenapa ada syukur? Supaya tidak melampaui batas. Jadi syukur itu memagari kita supaya nggak lewat batas. Itu poinnya. Ar-ra'ahus taqna, ketika dia merasa lebih. Ketika ia merasa lebih. Yuk, kita rinci ya. Misal, lebih di kedudukan. Kenapa menggunakan togo? Karena orang kalau sudah punya kedudukan, apalagi tinggi,
itu jangkauan untuk memberikan kebijakannya begitu luas di semua aspek. Bisa memerintahkan A, mengontrol B, berikan C. Ya, itu penting sekali untuk diketahui dulu. Diberikan contohnya oleh Allah langsung pada kasus Firaun misalnya. Ya, Quran surah ke 20 Thaha ayat 43 sampai 44. Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Musa dan Harun pergilah berdakwah kepada Firaun karena ia telah melampaui batas. Tolong catat ya. Catat baik-baik nih. Musa dan Harun itu diperintahkan oleh Allah bukan untuk menjatuhkan Firaun. Nah, ya, arti dalam bab kekuasaan di Islam itu nggak ada bab untuk menjatuhkan, bab untuk kudeta misalnya, nggak ada. Ya, babnya adalah memperbaiki dengan caranya masing-masing, dengan cara yang bijak. Tapi kenapa di situ Firaun dilekatkan dengan togo? Karena kekuasaan yang tinggi itu berpotensi melahirkan satu penyimpangan. Jelas sampai sini? Nah, kalau sudah menyimpang itu bahayanya makin luas. Bahayanya makin luas. Karena itu, jika nanti teman-teman punya kedudukan di apapun bidangnya, mesti hati-hati kalau semakin naik, godaan pertama yang disampaikan oleh Allah mungkin dijadikan instrumen, alat oleh setan adalah menyimpang dari kedudukan itu sehingga merubah gaya dan kebiasaan kita. Paham ya? Nah, di militer atau di kepolisian mulai naik, itu potensinya ada. Di birokrasi, ya, tadinya bukan siapa-siapa, jadi camat. Dari camat jadi bupati, bupati ke atas gubernur, sampai jadi menteri, presiden, atau di anggota dewan dan sebagainya. Ada potensi di situ. Nah, ini dikasih tahu sebelum kita menjalankan tugasnya. Itulah indahnya Islam, detailnya Al-Quran, memberikan bimbingan itu spesifik. Kalau nanti kamu dapat begini, hati-hati, akan ada potensi begini. Dan hebatnya diberi solusi. Kalau tiba-tiba terjebak pada bidang itu, solusinya seperti apa? Nah, nanti kita di akhir, ya. Satu. Yang kedua, misal pada bidang harta, tadi kan kedudukan, harta. Harta ini menarik. Ya, menarik. Dari dua sisi. Narik orang untuk mendapatkannya, ya kan? Narik orang untuk mendapatkannya. Dan ditarik pada sisi yang mungkin terjadi pada hal yang kurang baik. Makanya harta disebut mal. Mal itu condong, ketarik. Karena banyak orang pengen ketarik pada harta. Contoh gampangnya gini lah, kita lagi kajian nih subuh ya. Ada pengumuman tuh di luar. Siapa yang datang ke sini 10 yang pertama masing-masing 10 juta. Tuh, masih mau di sini enggak? Ah tuh, langsung jawab Jackie Chan, bisa jawab tuh langsung. Ya. Oh, di sini banyak yang mirip-mirip keponakan-keponakan di dunia itu. Ya. Ini ada saudara jauhnya Jackie Chan tuh dari Nabi Adam. Ya, beberapa yang lain juga banyak. Nah, itu manusia disebut mal, harta. Kenapa disebut mal? Karena manusia itu cenderung untuk terbawa, terdorong kepadanya. Mala yamilu. Ya, terdorong ke bawah. Ada tawaran, naik. Proyek, naik. Ini lagi diniatkan itikaf, tiba-tiba telepon bunyi. Kring, 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 kring. Pak, proyek, Pak. 100 miliar. Pamit, izin Ustadz, ada tugas negara. Tugas negara. Ini tuh. Ya. Ini juga begini nih, yang ceramah-ceramah nih. Alif, tiba-tiba, nih handphone bunyi. Mas, ada ini nih katanya, peluang tuh. Ceramah katanya kan, di ini yang besar tuh, yang potensi amplopnya kalau belum ngaji misalnya kan, sekian. Ini bisa-bisa sudah gerak-gerak sendiri. Ya, angkat tangan, pamit, nggak balik lagi, kan? Ntar malam-malam balik lagi. Ya. Dari mana, Lip? Tugas, Ustadz, tugas. Ya, itu potensi. Ada yang sah untuk dilakukan, ada yang mesti diwaspadai. Apa yang harus diwaspadai itu? Ketika harta semakin banyak, hati-hati kata Allah, ada potensi perubahan di dalamnya yang merubah gaya hidup kita dan terkadang melampaui batas. Oke, tadi kita ambil yang semasa saja ya. Kedudukan ada Firaun, harta ada Korun. Sama-sama satu masa. Ya. Korun tadinya orang biasa. Lalu diberikan oleh Allah potensi ilmu manajemen untuk dapat menyiapkan diri, membekali diri dengan limpahan harta benda. Kaya dia. Dan kayanya itu di luar batas standar orang yang kaya pada masa itu. Ya. Luar biasa kayanya. Ya, mungkin
Crazy rich-nya pada masa itulah, ya. Crazy rich yang paling kayanya gitu, yang paling tingginya itu Qarun. Ya, bahkan sampai sekarang waktu dilikuidasi itu masuk ke dalam tanah masih dicari sampai sekarang. Orang nyari hartanya Qarun, ya kan? Sampai hari ini. Baik. Itu gambaran contoh dari ulama saking kayanya. Apa yang terjadi? Begitu naik ke level itu, datang ujian, tidak siap dengan itu. Akhirnya mulai merubah gaya, yang tadinya humble ketemu orang, gitu kan? Sekarang sudah mulai menyewa dari pasukan-pasukan khusus untuk mengawal. Dan ngawalnya sederhana, yang dikawal itu hartanya. Tuh. Kalau ngawal harta untuk disimpan, diamankan, biasa. Yang ini beda, cuman untuk parade. Jadi pawai nunjukin harta, yang bawa kunci gudangnya, kunci berangkasnya, itu pasukan-pasukan khusus. Dibawa khusus untuk nunjukin tuh, ini aset saya. Kalau mau nyuri silakan aja, bukan karena pasukan khususnya, mereka aja yang kuat, itu kuat-kuat, nggak kuat bawa kuncinya, ente mau nyuri katanya. Jalan tuh. Qarun. Hati-hati. Dan ini nanti dampak sosialnya banyak. Orang kalau sudah merasa banyak dengan limpahan harta, itu akan dua yang terjadi. Satu, ada potensi penyimpangan dengan hartanya. Dia merasa apapun bisa dibeli, itu yang bahaya. Awas hati-hati ya. Apapun bisa dibeli. Dia masuk ke segala hal. Di kasusnya Qarun itu kan dia masuk ke koleganya Firaun, nyambung ke situ. Ya, masuk ke lingkungan militernya. Dia minta dikasih akses oleh Firaun, lalu dibiayai itu pasukan-pasukannya. Hati-hati ya. Nah, teman-teman yang dinas di TNI, dinas di Polri dan sebagainya, itu mesti hati-hati. Ya. Kalau berpartner, ya pengusaha yang baik, mensupport bagus. Tapi akan ada potensi orang-orang yang merasa kaya yang menggunakan instrumen itu untuk mencari keuntungan dengan kekayaannya. Mesti hati-hati. Ya, dikasih tanpa sadar digunakan hanya untuk menjadi pelapis dari keinginan-keinginan nafsunya. Itu potensi yang disebutkan Quran. Dan hebatnya itu dilekatkan dengan wahyu-wahyu awal yang diturunkan. Kalau kamu nanti begini, hati-hati ya. Nanti ruang masalahnya begini, solusinya seperti ini. Kalau kamu naik begini, masalahnya begini, solusinya begini. Lengkap itu. Ya, luar biasa. Yang kedua, potensi penyimpangannya, muncul sifat yang merubah karakter. Dari yang tawadhu, lawannya sombong. Ya kan? Dari yang tadinya tertutup, terbuka nggak apa-apa, tapi lewat dari batas keterbukaan. Ya, jadi ria, pamer. Dulu waktu naik angkot, naik bis kota, biasa saja. Sekarang baru punya mobil mewah, ya kan? Ya seperti itulah, ya kan? Nah, statusnya mulai berubah, ya. Aduh, hari ini bosan ya naik mobil yang ini, aku mau Lamborghini besok deh ya. Nah, udah tuh muncul, dah lain lagi. Nah, itu sebetulnya sakit, ya, kurang sehat, karena sedang melampaui batas. Sedang melampaui apa? Batas. Nah, itu potensi. Jadi hati-hati ya, kalau harta bertambah. Maka yang terjadi kemungkinan besar dua, menggunakan harta dengan cara yang tidak benar. Ya, sekarang nyogok, korupsi, nyuap, macam-macam, itu potensi pertama. Dan ini masalah besar sekarang di negeri kita. Kan? Yang kedua adalah menggunakan keberhasilan yang tadi diraih ya sebagai Allah titipkan itu untuk merubah tampilan diri dengan cara yang melampaui batas. Hanya untuk pamer, untuk ria dan sebagainya. Nah, ini sesuatu yang mesti diketahui. Ya, baik putra ataupun putri, mu'takifin dan mu'takifat. 3, ilmu. Lengkap tuh. Ilmu. Kalau ngambil era yang sama, ada Firaun, ada Qarun, ada Haman. Tuh. Ilmu semakin tinggi, ujian juga. Ada potensi menyimpang, hati-hati. Hati-hati tuh. Ustadz, tuh. Ya. Hati-hati, bisa menyimpang. Ya, gelar apapun, mau kiai misalnya, Habib dan sebagainya. Sepanjang masih hidup, akan ada potensi itu. Ya, dulu ilmu masih biasa, ditambah makin banyak, makin dikenal orang, disebut dai kondang, padahal nggak pernah kondangan, kan? Dai kondang, ya mulai populer, mulai itu bergaul menjadi berbeda, gaya hidup tidak sama, gitu kan? Pada hal-hal yang tidak semestinya, ya, mulai pasang sesuatu, mulai dari tarif, mulai dari macam-macam dan sebagainya. Yang pada akhirnya kadang-kadang yang paling bahaya tingkat tertingginya adalah merasa yang paling benar. Dan ini yang terjadi pada ahli kitab di masa lalu. Karena merasa yang paling benar dengan nafsunya, sampai kemudian mereka tega mengubah
informasi yang Allah berikan, bahkan tentang Nabi yang mereka tunggu. Dulu orang Yahudi itu minta kepada Allah dengan sangat mintanya. Ya Allah, tolong kirimkan Nabi hebat penutup yang diviralkan oleh Nabi kami sebelumnya. Nabi Isa memviralkan, min ba'di ismuhu Ahmad. Nabi Musa memviralkan, Nabi Ibrahim ke atas memviralkan. Mereka nunggu Nabi hebat itu, minta sama Allah. Sampai datang ke Yathrib, ke Madinah, di bagian utara yang paling maju, itu untuk nunggu Nabi Muhammad. Untuk nunggu. Itu ada dibuka di Al-Baqarah ayat 89. Walamma ja'ahum kitabun min 'indillahi musaddiqul lima ma'hum wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih. Itu yang paling pengen dan itu yang pintar-pintarnya. Saking pengennya. Tapi setelah Allah kirimkan, karena mereka membuat kualifikasi khusus. Karena merasa paling hebat, paling tinggi, ras paling luar biasa, maka harus dari keturunannya mereka masing-masing. Maka apa yang terjadi? Turun ayat 90-nya. Bi'sa mashtarau bihi anfusahum. Ayyakfuru bima anzalallahu baghya bagho tuh. Tuh, bagho masih ingat tadi? Ada tagha, ada bagho. Kenapa menggunakan bagho di situ? Karena apa yang dikerjakan tuh spesifik untuk merusak. Kalau togo jangkauannya luas. Kalau bagho untuk merusak. Karena dirubah isi kitabnya, robah informasinya, rusak umatnya. Dirubah rusak. Kita punya undang-undang nih, Pancasila 5, luar biasa dasarnya. Undang-undang kita yang pokok luar biasa, di undang-undang dasar dan sebagainya. Yang 5 mau dirubah misalnya, maka berubah karakter bangsanya. Undang-undang dasar dirubah, rubah karakter bangsanya. Nah ini yang Allah turunkan dari wahyu, dirubah informasinya, rubah karakter umatnya. Itu yang bahaya, itulah bagha. Apa dasarnya? Cuma satu, karena merasa pintar, merasa hebat. Maka Allah sampaikan kepada umat Islam, tokoh-tokohnya, tokoh-tokoh agamanya, ustadznya, kiainya, habaib dan sebagainya yang punya ilmunya, jangan tiru orang-orang dulu. Kalau diberikan ilmu yang luas, jangan terlalu merasa lebih. Sehingga terlena dengan popularitas, akhirnya apa yang terjadi? Melampaui tugas Nabi. Apa tugas Nabi itu? Kita baca terus tuh dalam kesempatan witir. Fadzakir innama anta mudzakir, kamu ingatkan, kamu berdakwah, kamu share ilmu. Tugas kamu itu hanya untuk share, mengingatkan orang. Lasta alaihim bimusaitir, bukan mengkooptasi orang, bahasa kerennya. Awas, bukan menguasai orang, bukan dikumpulkan orang, harus sesuai dengan versinya saja. Jangan dengar dari yang lain. Yang lain tuh salah, yang benar begini. Kalau pengen ikut Nabi, ikut saya. Ah, bahaya itu. Begitu saya salah, nggak bisa diperbaiki. Itu yang bahaya. Dan itu potensi terjadi. Kalau diingatkan pasti terjadi. Pasti terjadi. Hati-hati nih ya teman-teman yang belajar sekarang. Nanti jadi da'i, jadi ulama ke depan itu. Jangan begitu. Berbagi. Ya, ada kisah menarik begini. Satu kali, ada seorang murid di satu pengajian dengan seorang syekh. Minta izin pamit untuk ngaji di syekh lain, di guru lain. Karena ada viral informasi mengajarkan materi cukup bagus. Dan hebatnya gurunya mengatakan, pergi. Sekali ngaji, baru sekali ngaji, balik lagi. Loh, kamu kenapa kok cepat pulang? Kata murid ini, bid'ah itu katanya. Nah, itu bid'ah, banyak menyimpangnya. Apa yang dikatakan Syekh ini? Jangan pernah engkau simpulkan demikian dengan baru sekali engkau mendengarnya. Coba pergi lagi ke sana. Datanglah beberapa waktu, tunggu beberapa masa. Ya kalau kita coba ngaji dulu sepekan, dengerin dulu secara lengkap, baru ke sini lagi. Begitu sudah sampai, nggak pulang-pulang, nggak balik-balik. Ternyata lewat sebulan, lewat 2 bulan, 3 bulan kurang lebih, au kama wallahu alam, dia balik lagi dengan waktu yang cukup lama. Ditanya gurunya, kamu kemana aja kok lama nggak datang? Ternyata hebat ilmunya. Ya, anugerah. Nah, poinnya 2. Yang pertama apa? Inilah adab di antara ulama yang saling merekomendasikan. Nggak ada yang sempurna. Antum kalau sudah jadi guru, jangan merasa menguasai segala hal. Pasti Allah titipkan kekurangan supaya disempurnakan oleh yang lain. Pasti itu. Ya. Dan harus punya kesadaran kalau pakarnya di bidang Quran, ngajar Quran. Jangan pakar di bidang Quran, ngajarnya misalnya di bidang lain. Pakar Quran, ngajar fikih, nggak nyambung, fatwanya keliru. Ya, mal praktek namanya. Mal praktek, hati-hati. Dokter mata ngobatin gigi. Hah? Awas, dokter mata ngobatin jantung. Bahaya tuh. Ya. Awas, hati-hati ya. Sama demikian.
ilmu dulu lengkapi, belajar yang betul, begitu sudah mengajar sesuai bidangnya. Tidak tahu katakan wallahu alam, setengah ilmu. Gak usah ngarang. Ya, sudah jelas tidak ada perbedaan pendapat. Hanya untuk menutupi, oh terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Padahal nggak ada. Cuma nggak tahu aja ilmunya. Ya, sampaikan kalau kemudian ada orang lain bagus di bidangnya, rekomendasikan. Ya, wah ini ada ustadz bagus bidang sejarah, rekomendasikan. Rekomendasikan. Itulah yang terjadi. Imam Malik memuji Imam Syafi'i memuji Imam Ahmad memuji Imam Syafi'i kunjungan bahkan ke tempatnya, nasab dari ilmunya Imam Abu Hanifah. Ya, Imam Syafi'i lahir, Imam Abu Hanifah meninggal, tapi ada dua muridnya, Muhammad dan Abu Yusuf, itu masih dikunjungi. Dan hebatnya, nah ini biasanya nih, guru biasa-biasa, murid luar biasa. Nah, Imam Syafi'i itu kan kunut, ya kan? Imam Abu Hanifah nggak kunut. Imam Syafi'i kunjungan ke madhabnya Imam Abu Hanifah, komunitas dalam madhab Imam Abu Hanifah. Sekali lagi, Imam Abu Hanifah sudah meninggal. Ada dua orang muridnya yang hebat dan mufti, Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad. Datang Imam Syafi'i dengan beberapa murid. Qadarullah pas masuk waktu subuh diminta jadi imam. Tuh. Nah, saya tanya deh. Nah, Asad misalnya kunut nih. Terus tugas dari Jakarta ke Surabaya. Misal di Surabaya komunitasnya nggak kunut. Asad datang bawa teman-teman yang fanatik nih. Ya. Opal, Alif, Sin, apa kan? Saya ikut bareng tuh. Ya. Kafa, Yain, Sod. Ya. Kira-kira begitu sampai di Surabaya, pas subuh, mazhabnya As'ad itu kunut. Di tempat itu, mayoritas tidak kunut masyarakatnya. Saya tanya, kunut apa enggak? Yakin? Tidak. Gurunya enggak apa-apa. Biasa, muridnya yang luar biasa. Itu. Jadi yang sering komen kadang-kadang bukan guru, muridnya yang menjadi prajurit utama di medan laga itu. Ya, apa yang terjadi? Murid langsung komen padahal gurunya diam. Kata muridnya beberapa, muridnya Imam Syafi'i, kita menang nih. Tuh, kita menang. Tidak salah. Ya. Tiba kemudian Imam Syafi'i memimpin salat subuh ternyata tidak kunut. Tidak kunut. Setelah salam, muridnya nanya, guru kenapa tidak kunut? Kita kan biasa kunut. Apa kata Imam Syafi'i? Kita menghormati pendapatnya Imam Abu Hanifah yang memilih dalil untuk tidak kunut di tempat ini. Itu dahsyatnya ulama. Tuh. Jadi kadang-kadang ulama paham, muridnya yang gagal paham itu. Ya, belum belajar sudah menyimpulkan. Tapi tidak semua begitu. Nah, hebatnya dalam Islam disikapi. Kalau ada yang begitu, sikapnya bagaimana? Jadi kita sudah dapat tenaga, dapat harta, dapat ilmu. Di bidang itu hati-hati. Kalau belajar, pintar, akan ada potensi. Imam suara bagus, udah bagus, diliuk-liuk gitu kan. Ya, karena baru selesai salam, rakaat selesai, 2 rakaat tarawih, Masya Allah. Di belakang makmumnya bisikin. Ustadz bagus sekali suaranya ya. Seperti di Masjidil Haram saya. Masya Allah. Setan masuk. Yang bilang bukan setan. Tapi setan itu nguntit tuh ikut nunggangin. Begitu masuk. Biasanya standar. Bismillahirrahmanirrahim. Udah berubah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Padahal yang tadi nggak begitu. Nanti ditambahin tuh. Mulai meliuk. Mulai nada berubah. Jadi masalah. Nah, jadi selalu menambahnya aset, menambahnya potensi akan melahirkan potensi baru pada hal yang salah. Mesti hati-hati. Nah, hebatnya, pernah dengar nggak kisah begini? Maaf ya, Bilal itu iri hati dengan Ali karena ilmunya. Pernah dengar? Ya, Ali cemburu dengan kemewahan Utsman. Pernah dengar? Tidak. Utsman itu dengki dengan kedudukan Abu Bakar. Pernah dengar? Tidak. Hebatnya semua termanage dengan baik. Selevel Bilal pun nggak kepikiran jadi kaya dengan harta. Karena merasa sudah kaya dengan tenaga. Dia pilih dengan passionnya tenaga. Dia berkhidmat dengan itu. Begitu azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selesai, la ilaha illallah, Nabi komen. Itu komennya Nabi langsung di like oleh Bilal. Dan di share sampai ke kita sekarang itu. Tinggal subscribe aja tuh. Ya. Apa kata Nabi? Aku mendengar suara terumpah kaki Bilal di taman surga. Au kama qala. Bilal langsung narik kesimpulan, saya adzan aja ke surga. Ngapain saya kerja kayak Utsman gitu. Jadi nggak cemburu dengan hartanya Utsman. Utsman dipuji lagi. Ya, dengan tawadunya, dengan sifat pemberiannya, ya, dipuji lagi. Jadi semua punya bidang masing-masing. Ketika Nabi meninggal, Bilal ditawari jadi hakim agung. Dengan fasilitas yang lengkap, gaji yang luar biasa. Beliau mempertahankan profesi adzannya.
Lebih baik saya menjauh aja sampai Bilal itu meninggalkan Madinah, mencari tempat yang sunyi, terpencil, supaya nggak ditemukan orang, karena tidak ingin menukar jaminan di lisan Nabi dengan tawaran manusia. Tuh. Bisa nggak begitu tuh? Nah, semua punya bidangnya. Punya bidangnya. Abdurrahman bin Auf, asetnya itu. Valuasi pertama kali saat sukses berbisnis, valuasi pertamanya itu 923 miliar dolar. Sekitar 14.700 triliun. Orang kaya sekarang yang terkaya 3.000 ke 4.000-an lah. Ya, Elon Musk dan yang lain-lainnya itu. Kisaran itu. Itu Abdurrahman bin Auf, itu 14.700 kurang lebih triliun. Saya waktu riset doktora honoris causa itu, di riset salah satunya, itu terakhir valuasinya kurang lebih 72.000 triliun. Gitu. Dan hebatnya, itu termasuk satu di antara 10 orang yang dijamin masuk surga. Al-Ashrul Mubasysyirina bil Jannah. Termasuk 10 orang masuk surga. Tuh. Satu kali, di Madinah heboh, itu kafilah. Kalau sekarang itu barang dagangan datang, 600 truk lah kurang lebih. Isinya emas, berlian, intan, macam-macam. Dia datang. Sayyidah Aisyah komen. Kama qalat. Abdurrahman bin Auf, kata Nabi, masuk surganya itu agak telat, merangkak. Maksudnya apa? Screening hartanya tuh, karena banyak. Maka mendengar komen itu, apa kata beliau? Tolong bagikan semua itu kepada semua masyarakat yang membutuhkan untuk mempercepat langkahnya ke surga. Jadi nggak banyak mikir. Jadi kaya itu biasa saja. Kaya dalam Islam itu komentar Nabi biasa. Yang dikhawatirkan Nabi itu orang yang tak mampu mengelola kekayaannya. Jadi kalau sudah kaya, jangan merasa luar biasa. Standar aja, sama dengan yang punya ilmu. Yang punya ilmu juga jangan merendah pada orang kaya. Biasa. Standar, saling mengingatkan. Atau sebaliknya, saling menghormati. Ya, apalagi Anda yang menyampaikan risalah-risalah, ya, langit, risalah-risalah agama. Jangan sampai tunduk kepada risalah dunia, itu nggak sama. Ya, nggak sama. La yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Ya, saling menghormati, jangan sampai merasa banyak harta, ngundang ustaz, sudah diundang datang jauh-jauh, yang dengerin sambil makan. Ya, lanjut aja, nah, lanjut aja. Akhirnya, atau zakat tapi tidak menghargai marbot masjid yang menerima. Zakat itu, sekarang zakat fitri nih ya, itu kewajiban kita. Terus Anda tambah dengan infak, misalnya zakat malnya 100 juta, Masya Allah, main lempar uangnya. Nggak bisa, itu kewajiban Anda. Kalau mau, bagikan tuh 100 juta tuh ke masyarakat yang berhak menerima zakat. Itu dibantu, difasilitasi oleh panitia, supaya dibantu ibadah Anda, seharusnya lebih sopan. Kalau perlu ngasih tips tuh, pada orang-orang panitia itu, karena dibantu. Dibantu kok. Kenapa dengan merasa banyak kemudian bisa merubah karakter? Nah itu persoalan. Yang punya ilmu juga begitu, jangan merasa kemudian yang lain rendah. Demikian seterusnya. Nah ini yang disampaikan dalam Al-Quran. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahus. Nah pencegahannya bagaimana? Supaya kita sempurna, kita tutup. Bagian terakhir. Inna ila rabbikar ruja'an. Selalu rasakan bahwa pada akhirnya semua itu dipertanggungjawabkan saat pulang. Gitu. Bahasa gampangnya gini, kamu kan akan meninggal. Itu dihisab. Tuh. Ini mahal sekali informasi ini ya. Setiap tindakan yang kita pilih akan dihisab dengan semua resikonya. Jadi sebelum memilih sesuatu, tolong diperhitungkan dulu dengan matang. Dan dipelajari pedomannya supaya tidak salah langkah. Contoh, ini saya tanya nih ya, yang pengen jadi anggota DPR siapa? Sidki mau? Adit. Ini siapa nih? Ini siapa? Samping Sidki itu, siapa tuh? Mas, mau jadi anggota DPR nggak? Pak Duloh mau? Duloh tuh singkatan Duni loh, gitu. Saya suka nyingkat ya, supaya gampang dicerna gitu. Dan antum gampang ingat, ya, gampang ingat antum. Ya, kalau kebanyakan tidur ipules gitu ya. Nih, anggota DPR sekarang suaranya berapa untuk ke Senayan? Ya, misal ambil aja, misal 100.000 suara dari pemilih. Dia akan dihisap dengan 100.000 orang itu. Nah, silakan viralkan tuh. Ya, supaya tahu resikonya dulu. Jadi nggak main-main ketika mengambil resiko itu, tidak main-main. Disiapkan, memang diberikan fasilitas, kehormatan, akses, tapi dihisapnya demikian. Bukan hanya dihisap dengan kedudukan, menanggung apa di balik kedudukan itu.
masuk misalnya ke Senayan dengan 100.000 orang pemilih, maka yang milih itu, yang menggantungkan harapan sebagai ya wakil dari mereka semua, itu hisabnya mencakup keseluruhan yang memilih itu. 100.000 ya 100.000 itu dihisab. Jadi kalau Dewan Perwakilan Rakyat diwakili 100.000 orang, semua hal terkait keluhan 100.000 orang itu yang dipertanggungjawabkan saat kembali ke akhirat. Bayang nggak? Ya. Apakah tidak harus masuk ke situ? Boleh, tapi ilmunya pelajari dulu supaya ringan. Karena ketika benar yang dilakukan, dapat pahala dari 100.000 orang itu. Berimbang. Ya, Anda jadi anggota dewan, difasilitasi 100.000 orang itu. Dia nyaman ibadah, berubah jadi baik, legasinya bagus, tiba-tiba dibikinkan jalan ke masjid, 100.000 orang itu bahagia, dia berdoa, semua pekerjaan yang dia lakukan karena tugas Anda dapat pahalanya. Gitu. Balik ke masyarakatnya, masa reses, lalu dibimbing masyarakat nih, kerja begini ya, jangan kerjakan yang begini ya. Yang muslim, sholat misalnya kan. Dia sholat tuh, begitu sholat ditunjukkan oleh orang ini, pahalanya mengalir pada orang itu. Potensinya 100.000. Ya. Tapi kalau ada satu yang mengeluh karena perilakunya, ya saya suara cuma dipakai aja ya Allah, setelah itu dia lupa kepada saya, jalan tetap rusak ya Allah. Datang ke sini dulu bawa spanduk ya Allah, bantu masjid, tapi setelah jadi nggak pernah ke masjid dia ya Allah. Ya, keluhan kami hanya menjadi keluhan. Nah itu dihisap 100.000 orang, bayangkan. Jadi high risk, high value tuh. Ya, resiko tinggi, keuntungan bisa banyak. Pengen naik lagi, silakan. Ya, jelas? Sama, saya Ustadz juga sama. Begitu jamaah datang memberikan informasi, nah dengan informasi itu dihisap, berapa banyak yang datang? Kalau salah memberikan penjelasan, pencerahannya, atau lagi doktrinnya, itu ditanggung juga salahnya. Hati-hati tuh. Nah, makanya harus pandai-pandai mencari guru yang benar. 2 kualifikasinya, mendekatkan diri kepada Allah. Jadi ketika belajar kita merasa semakin kenal Allah. Yang kedua, memperluas pengetahuan yang membuat kita semakin bijak. Hikmah namanya. Ya. Pengetahuan dalam tapi tidak bijak, salah juga. Ngaji, dalil makin banyak tapi makin pintar nyalahin orang. Itu problem juga. Problemnya apa? Di hadis Muslim. Orang yang pintar dan pintar menyalahkan orang, nanti pahala kepintarannya dipindahkan pada yang dicela. Misal sholat nih, merasa punya dalil, yang lain karena belum tahu, mungkin ada keliru, langsung dicela, bukan diperbaiki. Itu pahala sholatnya dipindahkan pada yang dicela. Jelas? Nah, jadi seimbang di Islam itu, indah. Nah yang terakhir, nah, sebelum kita merasa bahwa akan pulang, jadi kalau dapat apa-apa, rasakan, saya pulang dihisab nih. Antum kaya, yang tadinya biasa, itu instrumen, bahasa kerennya instrumen beramal soleh, akan dihisab. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, kalla sawfa ta'lamun. Nanti kamu tahu, yang kamu hitung-hitung, yang membuat kamu sibuk, itu akan dihitung oleh Allah, jadi hisab. Ilmu dihisab. Ya, kan yang masuk hisab golongan paling awal itu kan 3 golongan. Awas hati-hati nih. Antum? Oh. Sama tuh. Hati-hati tuh. Ya, golongan pertama tuh, golongan 1. Awas tuh. Siapa dia? 1, kiai, ustadz, mubaligh, penceramah, ulama. Golongan 1 dihisab. Apa yang kau kerjakan dengan ilmumu? Jawabannya tuh luar biasa, pede. Aku berdakwah ya Allah supaya mengajak orang mengagungkanmu. Oh, kata malaikat viral suara, bohong katanya tuh, kadzab, bohong. Dibuka filenya, tampak, klik. Tuh. Hati-hati tuh. Ya, konstitusinya jelas. Konstitusinya harus menggunakan pembuktian yang jelas. Mahkamahnya itu presisinya tinggi. Mahkamah Konstitusi Ilahi dibuka. Buka filenya, buka. Oh, ternyata yang dibuka itu bukan cuma pekerjaannya, keadaan hatinya dibuka. Bagaimana suasana hatinya waktu itu? Ternyata engkau berdakwah itu supaya disebut ustadz yang hebat. Supaya disebut yang paling berilmu. Yang paling wajib, yang paling sunnah, yang paling bagus, yang paling dekat dengan Allah. Nah, itu resiko pertama. Ditimbang ternyata itu lebih banyak dibandingkan keikhlasannya. Nutupnya nggak ketutup. Ya kan? Apa yang terjadi? Faturiha finnar, dilemparkan ke neraka. Hati-hati, high risk, high value. Ustadz itu pahala bisa banyak, tapi resiko ancaman hukumannya juga tinggi. Setelah itu siapa? Pengusaha, mana pengusaha tuh? Antum tuh, hati-hati tuh. Awas, hati-hati pengusaha tuh. Ayo, siapa lagi tuh? Rozki, awas tuh, ya, Pak Wali, hati-hati tuh. Awas. Ditanya, apa yang kau gunakan dengan hartamu? Fi sabilillah, untukmu ya Allah. Begini dibuka. Tidak. Ternyata engkau itu berusaha hanya ingin disebut sebagai orang kaya.
Orang hebat, crazy rich, yang kehilangan richnya tinggal crazy-nya. Ya kan? Muncul dalam diri, dibuka filenya. Begitu dibuka kelihatan timbangan keburukannya banyak, lempar. Ya kan? Ya. Malaikat itu bengis, ya. Ghiladun syidadun. Malaikat neraka itu nggak ada senyum-senyumnya, nggak bisa canda, nggak bisa canda. Nggak bisa canda. Dia nggak bisa nungguin kayak Aldi gitu tuh misal. Datang nih, datang, nggak bisa. Ya begitu udah dipanggil, seret tuh. Ambil ubun-ubunnya begini. Kamu katanya kan, celupin, angkat, celupin. Itu aja tuh. Nah, ada bagian tukang celup di neraka tuh. Ya. Kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairah liyadzuqul adzab. Quran surah 4 ayat 56. Celupin, begitu dicelupin hancur semua dengan kulitnya. Tuh yang dokter tuh ya, pahami. Kenapa kulit disebutkan? Karena indera perasa yang paling peka kulit. Ya, antum kalau dicambuk, pop sekali sakit. Dicambuk di tempat yang sama berkali-kali sudah mulai agak berkurang sakitnya. Ya. Apa bahasa Spanyolnya? Baal, ya. Gitu. Kali-kali itu. Udah mulai berkurang. Nah, ini dicelupkan, hancur, dikembalikan lagi kulitnya supaya merasakan sakit yang serupa. Seperti di awal. Hati-hati tuh. Yang ketiga itu para pejuang. Pejuang. Diniatkan karena Allah. Niatkan karena Allah. Ternyata, awas hati-hati. Begitu dibuka filenya kelihatan. Kamu ini hanya ingin disebut pahlawan. Hanya ingin disebut hebat. Riaknya tampak. Udah lempar juga. Ya, nah ini poin-poin yang secara etik menjaga kita supaya normal berkehidupan. Jadi kalau disimpulkan dari awal sampai akhir, berjuang dalam kehidupan dengan ilmu, sukseslah dalam beraktivitas, gapai cita-cita dengan baik, dekati Allah. Kalau sudah sukses, jangan sombong supaya tidak celaka dunia akhirat. Itu poinnya. Paham insyaallah? Baik. Nah, ini yang kita bahas di pagi hari ini, teman-teman sekalian. Nanti sikap-sikap yang terkait dengan itu akan dirinci di ayat-ayat berikutnya. Nah, yang terakhir saya mau tutup dengan hal yang indah dalam Quran. Jika menemukan potensi terjadi di luar kita, maka adab yang dirinci oleh Quran begitu luar biasa. Contoh Fir'aun yang paling tinggi aja. Kembali ke Quran surah 20 ayat 43 sampai 44. Kita tutup. Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Musa, Harun, pergilah pada Firaun. Dia telah melampaui batas. Ya. Ini menarik nih, Musa dan Harun itu nama asli. Tapi ketika diminta datang kepada nama jabatannya, bukan nama aslinya. Firaun itu bukan nama asli. Jabatan yang melekat kepadanya. Korun bukan nama asli. Nama aslinya bukan Korun. Ya, Korun itu panggilan bagi pemilik harta yang melimpah. Dulu dipanggilnya dengan Korun, dari kata Korah, yang punya sesuatu. Ya, sekarang Koroh diartikan benua, kayak hartanya banyak kayak punya benua gitu. Ya, Korun yang punya harta melimpah. Pergilah engkau kepada Firaun berdua dengan Harun. Perhatikan baik-baik kalimatnya. Faqulan lahu qaulan layyina. Ingatkan dengan penuh kelembutan. Tuh. La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Mungkin dengan cara itu, mengingatkan dengan lembut, dengan cara yang baik, membuat ia tergugah sehingga sadar dengan kekeliruannya dan mau kembali. Itulah indahnya Islam. Jadi bukan mencaci, bukan menuduh, bikin hoax, tidak. Jika ada sesuatu yang kurang, doakan. Ingatkan dengan cara yang baik. Yang dengan itu, hisab kita ditempatkan di tempat yang terbaik, insya Allah. Ya. Nah, dengan itulah kemudian kita belajar. Ya, alhamdulillah, teman-teman. Ada laporan yang cukup baik sampai hari ini. Masya Allah, kita ini punya kelas karantina online. Ya, jadi selama Ramadan ini sudah yang ketiga ya, Fadil. Sudah ketiga. Jadi selain kita intikaf di sini, ada yang online khusus menghafal Quran. Ya, di karantina. Jadi karantinanya spesifik. Hanya boleh pegang handphone untuk setoran. Bukan yang lain. Alhamdulillah, ini ada yang sudah hari ke-27, ya, ada sebagian 26, ada yang sudah selesai 30 juz. Alhamdulillah, ini hafal Quran. Wah, ini luar biasa nih. Ada hafalnya di hari ke-17, ada yang hari ke-22, hari ke-24, ke-25, ya. Hafal Quran 30 juz, alhamdulillah. Ini macam-macam nih. Ada mahasiswa, ada perempuan usia 29 tahun, mahasiswa, hafal Quran di hari ke-22. Ada guru honorer. Masya Allah, usia 24 tahun, hafal Quran di hari ke-24. Nah, yang luar biasa tuh ini. Nih, ada yang luar biasa ya. Ini fulanah. Usia sekian. Jadi kami punya kelas khusus itu dari, mohon maaf ya, perempuan yang terjebak pada dunia hitam sehingga dibawa aktivitas malam dan sebagainya. Itu kita sudah mungkin kurang lebih 3 tahun ke belakang. Ya, kita sampaikan, tawarkan, awalnya kita sampaikan apa yang mau didapatkan dari itu. Ada kebutuhan berapa kebutuhannya sebulan didapatkan dari situ, maka kita ganti.
Ganti semua kebutuhannya, disiapkan sembakonya, ditambahkan kemudian dengan kebutuhannya. Catatannya cuma satu, tinggalkan dunia itu, belajar Quran. Alhamdulillah komunitasnya sudah bagus. Ini ada yang sudah sampai dari nggak kenal Quran, sekarang sudah 5 juz hafalannya. Alhamdulillah. Maksud saya begini, mudah bagi Allah merubah kita menjadi pribadi yang lebih baik. Karena itu kalau sudah jadi baik, jangan simpulkan kita ini tidak ada salah. Fala tuzakku anfusakum. Ya, huwa a'lamu bimanit taqa. Allah yang maha mengetahui, maha memahami siapa yang paling mulia di antara kita. Kadang-kadang mesti belajar. Boleh jadi orang-orang yang demikian lebih diterima taubat dan amalnya oleh Allah dibandingkan dengan kita yang mungkin merasa telah selesai khatam Quran dan sebagainya. Jaga diri kita baik-baik, karena banyak orang baik yang tidak viral dalam kehidupan dunia, tapi begitu mulia dalam catatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ini istiqomah sampai dengan selesai. Mau berakhir Ramadan, Masya Allah, ini ada yang 25, 16, 14 juz, 13, dan seterusnya. Dan profesinya macam-macam nih. Ya, ibu rumah tangga, ada guru, ada juga pengusaha. Masya Allah, ada pengusaha sampai 7 juz selama Ramadan. Ya, belum selesai, mudah-mudahan bisa ditambah. Ada dosen dan seterusnya. Baik, saya kira itu yang bisa kita sampaikan untuk motivasi. Oh, ini akhwat, yang akhwat. Oh, baik. Ini yang ikhwan. Ya, yang ikhwan cukup baik juga, ada swasta, pelajar, ahli IT, admin, ya. Ada yang sudah 26, 22 juz dan seterusnya, mudah-mudahan bisa konsisten dan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita akhiri sesi kita di pagi hari ini dan melanjutkan dengan salat syuruk. Mudah-mudahan diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa mendetilkan di pertemuan berikutnya dan diberikan kemuliaan dengan cara-cara yang baik. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una faqihna ya Allah fima ta'allamna wa wafiqna lina'mala ma fahimna. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.